Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Arif, seorang penjaga rel kereta sederhana yang mulai rutin live di TikTok saat malam untuk membunuh rasa sepi. Beberapa minggu sebelumnya, kecelakaan tragis terjadi di perlintasan. Sebuah mobil menerobos palang, tertabrak kereta, dan seluruh penumpangnya tewas seketika. Saat Arif melakukan live, penonton mulai berkomentar tentang bayangan atau wajah yang muncul di belakangnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Dingin menggigit tulang malam itu. Kabut tipis menyelimuti jalur rel kereta yang terbentang panjang di bawah langit kelabu. Di sebuah pos kecil di pinggir perlintasan, Arif duduk termenung, tubuhnya dibalut jaket lusuh yang mulai tipis dimakan usia. Tangannya menggenggam ponsel butut, jemarinya lincah membuka aplikasi TikTok. Sudah beberapa bulan terakhir Arif rutin melakukan siaran langsung saat jaga malam. Bukan sekadar iseng. Sejak insiden maut beberapa minggu lalu, rasa sepi di perlintasan ini terasa makin mencekik. Seolah-olah keheningan malam membawa bisikan yang tak pernah bisa ia pahami. Kehadiran para penonton di layar ponselnya, walau hanya berupa komentar atau emoji tertawa, sedikit banyak memberinya rasa ditemani. "Aman bang? Relnya serem banget," komentar seseorang. Arif terkekeh kecil. "Aman kok. Sepi aja. Rel kereta MAH begini kalau malam." Ia mengarahkan kamera ke sekeliling. Palang otomatis, lampu peringatan berkedip pelan, dan rel panjang yang menghilang di balik kegelapan. Sesekali suara jangkrik dan desir angin mengisi kekosongan suara. Di tengah obrolannya yang santai, pikirannya melayang ke kejadian beberapa minggu lalu. Sebuah sedan hitam, dengan kecepatan tinggi, menerobos palang yang sudah menutup. Padahal dari kejauhan, suara klakson kereta sudah meraung-raung memperingatkan. Arif sempat berteriak, berusaha menghentikan, tapi sia-sia. Sekejap kemudian, tubuh mobil itu terpental seperti mainan rusak, diikuti suara logam berderak yang tak mungkin dilupakan Arif seumur hidup. Korban, satu keluarga, semua tewas di tempat. 2 dewasa, 2 anak kecil. Wajah mereka masih membayang dalam tidurnya, saat ia beruntung bisa tidur. Itu pun. Sejak itu, Arif merasa sesuatu berubah di perlintasan ini. Ada malam-malam tertentu ketika palang bergoyang sendiri, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Kadang lampu sinyal menyala walau tidak ada kereta yang lewat. Pernah pula ia mendengar suara langkah-langkah berat melintasi rel, meski saat diperiksa, tak ada seorang pun di sana. Arif menepis pikirannya. Jangan halu. Jangan nambah-nambahin takut. "Bang, ceritain dong kejadian nabraknya," pinta salah satu penonton. Arif menghela napas panjang. Ia jarang membahasnya. Tapi malam ini suasana begitu hening, membuat keinginan untuk bercerita muncul tanpa sadar. Jadi, Arif memulai, suaranya berat, waktu itu sekitar jam 11 malam. "Aku udah turunin palang karena kereta ekspres mau lewat. Biasanya mobil-mobil nunggu, ya kan? Tapi ini ada satu mobil dia ngebut, malah makin gas, nerobos aja." Komentar-komentar membanjiri siaran. "Ih serem. Sengaja mungkin ya? Kasihan anak-anaknya sedih." Arif melanjutkan, suaranya bergetar tanpa sadar. "Aku udah teriak-teriak, lambaikan senter juga. Tapi percuma. Keretanya udah deket banget. Pas kena, mobilnya muter-muter di udara sebelum jatuh ke samping rel. Gak ada yang hidup." Ia menunduk, terdiam sejenak. Malam makin terasa berat. Kabut kian tebal, menelan ujung rel dalam bayang-bayang putih kelabu. Seketika itu pula, suara ketukan terdengar. Pelan, berirama, berasal dari arah palang otomatis. Arif menegakkan badan, menajamkan pendengaran. "Tok, tok, tok. Ada yang ketok tuh," komentar seorang penonton. "Bang lihat deh belakangmu. Ada orang." Arif menolehkan kamera ke arah palang. Tidak ada apa-apa. Palang terayun pelan, bergoyang-goyang seolah ditiup angin, padahal udara malam itu nyaris mati, terlalu dingin untuk angin sekencang itu. "Ada yang lewat mungkin," kata Arif, mencoba menenangkan diri,
lebih kepada dirinya sendiri ketimbang penonton. Namun, hatinya tidak bisa dibohongi. Ada hawa aneh yang mulai merayap, hawa dingin yang tidak biasa. Rasanya seperti berdiri di dekat kulkas yang pintunya terbuka lebar. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tanpa aba-aba. Komentar di live semakin ramai. "Bang, sumpah barusan ada bayangan jalan di rel. Serius itu ada yang lewat. Udahan aja bang, serem." Arif menggelengkan kepala, menatap layar, berusaha tersenyum. "Halah, kalian aja yang nakut-nakutin," katanya, meski suaranya sedikit gemetar. Ia mengarahkan kamera kembali ke wajahnya, menyudahi pembahasan soal kecelakaan. Malam masih panjang. Tugas menjaga rel belum selesai. Dan entah kenapa, Arif merasa malam ini akan lebih berat dari biasanya. Tanpa ia sadari, di balik pos penjaga, sesuatu perlahan bergerak. Bayangan gelap, tinggi, samar, menyelusup di antara kabut, menatapnya tanpa mata. Malam berikutnya, Arif kembali duduk di pos kecilnya. Ponsel disanggah tripod sederhana, menghadap ke arah rel dan palang. Live streaming kembali berjalan, kebiasaan yang kini menjadi rutinitas barunya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, mengambang rendah seolah hendak menelan seluruh perlintasan. Hanya suara gemuruh kereta dari kejauhan yang mengingatkan bahwa dunia masih bergerak. Arif berbicara santai kepada kamera, membalas komentar-komentar iseng dari para penonton. Ia mencoba membuat suasana lebih ringan, bercerita tentang betapa bosannya menjaga rel sendirian. Penonton tertawa, melemparkan lelucon di kolom komentar. Tapi tak lama kemudian, suasana berubah. Komentar-komentar aneh mulai bermunculan. "Bang, ada yang lewat barusan. Sumpah, gue liat cewek di belakang palang. Relnya kayak ada yang berdiri, bang." Arif mengernyitkan dahi. Ia menatap layar ponselnya, melihat deretan komentar yang mengalir deras. "Masa sih? Mana? Gak ada apa-apa," katanya, setengah tertawa, setengah ragu. Untuk membuktikan, ia mengambil ponsel dan mengarahkan kameranya ke sekitar rel. Kabut membuat pandangan terbatas, hanya bayangan samar dari rel dan palang yang terlihat. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Namun, rasa tidak nyaman mulai merambati kulitnya. "Ah, mungkin efek kabut aja," gumamnya. Ia mengembalikan ponsel ke tripod dan duduk lagi. Tapi komentar-komentar itu semakin ramai. "Itu di bawah lampu. Bang, ada yang ngintip. Serius, ada yang gerak di rel. Bang, serius deh, kayak ada yang nunduk di balik palang." Arif menelan ludah. Ia memandang keluar pos. Lampu kuning kecil di atas palang berkedip lambat, seolah ikut berdebar bersama jantungnya. Dan saat itu, dia melihatnya, sekilas, hanya sekelebat. Sesuatu bergerak cepat di balik kabut, melintasi rel. Sosok itu kecil, mungkin setinggi anak-anak. Terlalu cepat untuk bisa dilihat jelas, tapi cukup membuat Arif membeku di tempat. "Anak kecil?" gumam Arif tanpa sadar. Ia berdiri, keluar dari pos, membiarkan kamera tetap live, mengikuti langkahnya. Udara di luar jauh lebih dingin, menusuk kulit. Arif berjalan perlahan menuju palang. Langkahnya berat, seolah malam itu menahan tubuhnya agar tidak mendekat. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Kalau ada orang, jangan main-main ya. Bahaya," serunya, suaranya parau memecah kabut. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan berat yang menelan kata-katanya. Dari live, komentar semakin kacau. "Bang, balik, balik. Ada di belakangmu. Jangan jalan terus, bang, please." Tangan Arif gemetar saat ia menyorotkan lampu senter ke sepanjang rel. Cahaya hanya menembus beberapa meter ke depan sebelum lenyap dalam putihnya kabut. Tapi matanya menangkap sesuatu, noda gelap di tengah rel. Ia melangkah lebih dekat. Itu bekas darah. Kering, tapi belum sepenuhnya hilang. Tepat di tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Dadanya sesak. Malam itu, semua kenangan menghantamnya seperti gelombang. Suara benturan, teriakan, tubuh-tubuh hancur. Arif mundur selangkah, bernapas berat. "Bang."
Suara dari live terdengar lirih dari ponselnya, di belakang ada bayangan hitam. Tanpa pikir panjang, Arif membalikkan badan. Dan di sana, berdiri di tengah kabut, hanya beberapa meter darinya, sesosok bayangan. Tinggi, hitam, tidak memiliki wajah, hanya siluet manusia yang menunduk sedikit, seperti memperhatikan Arif. Arif membatu. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya berdiri, mengawasi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Arif berbalik dan berlari kembali ke pos. Napasnya memburu, langkahnya terseret-seret di atas kerikil. Ia hampir tersandung saat mencapai pintu kecil pos penjaga itu, segera membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Di layar ponsel, komentar meledak. "Bang, tadi sumpah ada muka dekat kamera. Tadi kayak ada suara ketawa bang, serem gila. Jangan live lagi bang, plese." Arif menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya yang berkeringat dingin. Ia gemetar, seluruh tubuhnya berdenyut ketakutan. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Dan di luar pos, di balik kabut tebal, suara ketukan mulai terdengar lagi. To, to, to. Namun kali ini, ketukan itu datang dari jendela pos di mana Arif bersembunyi. Ketukan di jendela berhenti tiba-tiba, seolah tahu Arif kini memelototi sumber suara itu dari balik kegelapan pos. Hening. Hanya desiran kabut yang bergerak pelan, meluncur seperti makhluk hidup di luar sana. Arif menggenggam ponsel erat-erat. Siarannya masih berjalan. Viewersnya, anehnya, semakin banyak, ratusan orang kini menonton, membanjiri kolom komentar dengan panik. "Bang, ada yang ngintip dari jendela. Tolong jangan buka pintu. Gue screenshot, sumpah tadi ada muka pucat banget." Arif mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ia menyalakan senter dan mengarahkan ke jendela, tapi tak ada apa-apa di luar. Hanya kabut. Hanya kegelapan. Berusaha menguatkan diri, Arif kembali berbicara ke kamera, suaranya bergetar. "Teman-teman, ini kayaknya cuman kabut aja. Mungkin efek kamera, ya kan?" Ia tertawa kering, tapi matanya terus melirik ke jendela. Lalu, sesuatu terjadi. Tanpa peringatan, kamera ponselnya berguncang sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menarik tripod. Ponsel terjatuh ke lantai dengan suara keras, membalik menghadap ke pintu pos. Di layar, penonton melihat jelas. Sebuah sosok berdiri di luar, menempel di kaca jendela. Bentuknya samar tapi cukup nyata. Wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya membungkuk, bajunya compang-camping basah. Di dadanya, ada noda hitam membentuk pola tak beraturan. Komentar meledak. "Gila sumpah itu apa? Bang, kabur bang, kabur. Itu korban kecelakaannya? Ya Allah." Arif menjerit, refleks mengambil ponsel dan menghentakkan tubuhnya ke pojok ruangan. Tapi saat ia mengarahkan senter ke jendela lagi, sosok itu sudah lenyap, seperti kabut yang tersapu angin. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tripod dan mendirikan ponselnya kembali. Jantungnya berdetak kencang, seperti ingin meledak. Arif tahu satu hal, dia tidak sendirian malam ini. Berusaha mengendalikan ketakutannya, ia berbicara lagi ke kamera. "Maaf ya kalau tadi, ada yang aneh. Aku juga gak tahu itu apa." Suaranya pecah di ujung kata-kata. Tiba-tiba, suara sirene kereta meraung dari kejauhan, keras, menusuk, membuat bulu kuduk Arif berdiri. Ia melihat ke jam di dinding pos, pukul 1.43 dini hari. Tidak mungkin. Jadwal kereta berikutnya masih 2 jam lagi. Sirene itu makin dekat, makin kencang, membuat seluruh pos bergetar halus. Lampu sinyal perlintasan menyala sendiri. Palang turun perlahan, bergoyang seolah ditarik tangan tak kasat mata. Komentar di live makin kacau. "Bang, lu jangan berdiri di rel. Ada kereta bang. Tapi kok aneh suaranya? Bang kabur bang." Suara keretanya kayak seret. Arif, terpaku di tempatnya, hanya bisa menyaksikan palang turun sempurna, lalu keheningan. Sirene berhenti mendadak. Sunyi. Mencekam. Tak ada suara roda baja menghantam rel. Tak ada lampu kereta yang datang mendekat.
Tak ada getaran tanah yang biasa terjadi saat kereta melintas. Hanya keheningan dan kabut yang kian tebal. Arif meraih ponsel, hendak mematikan siaran. Tapi sebelum sempat menekan apa-apa, kamera menangkap sesuatu lagi. Sebuah sosok, berdiri di tengah rel, tepat di bawah lampu sinyal yang berkedip. Sosok itu tampak jelas. Seorang wanita, bajunya koyak, tubuhnya miring tak wajar, dan wajahnya hancur, seperti korban kecelakaan parah. Arif menahan napas. Jaraknya hanya sekitar 15 meter dari pos. Wanita itu berdiri diam, kepala sedikit menunduk, tangan menjuntai di sisi tubuh. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah pos Arif. Dan tersenyum. Bukan senyum biasa. Senyum itu mengerikan, lebar tak manusiawi, memperlihatkan deretan gigi yang patah-patah dan menghitam. Senyum itu membawa hawa kematian yang tajam. Dalam kepanikan, Arif menjerit. Ia membalikkan badan, menggenggam kunci pos, dan mencoba mengunci pintu lebih erat. Meski dalam hati ia tahu, pintu itu tidak akan menghentikan apapun yang ada di luar sana. Siaran live terus berjalan, merekam segala kepanikan Arif, semua bisikan seram yang terdengar samar. Arif. Arif, ikut. Ayo pulang. Bisikan itu lirih, bergema di dalam kepala Arif, seolah berasal dari setiap sudut pos. Sambil gemetar, ia akhirnya memutuskan untuk menutup siaran. Dengan tangan yang hampir tak terkendali, ia menekan tombol End Live. Layar ponsel menghitam. Tapi suara ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Kali ini, dari dalam pos. Tok, tok, tok. Ketukan itu menggema di dalam pos, membuat seluruh tubuh Arif membeku. Rasanya seperti jantungnya berhenti berdetak. Ia memandang sekeliling, napasnya tercekat, mencoba mencari dari mana sumber suara itu berasal. Lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. Langit-langit pos bergetar ringan, seolah sesuatu tengah merayap di atas. "Siapa di sana?" serunya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tahu itu pertanyaan bodoh. Instingnya menjerit bahwa apapun yang ada di sini, bukan manusia. Dalam keheningan, terdengar lagi suara itu, kini lebih jelas. Suara tangisan. Lirih, patah-patah, seperti anak kecil yang tersesat. Arif menelan ludah. Tangannya meraih senter dan diarahkan ke seluruh penjuru ruangan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut di luar, berputar pelan, seolah mengelilingi pos kecil itu. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di lantai, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Sebuah mainan mobil kecil, berwarna merah, penuh dengan goresan dan lumpur kering, tergeletak di sudut ruangan. Arif mengenali mainan itu. Itu milik salah satu korban kecelakaan beberapa minggu lalu. Anak kecil di dalam mobil itu memegangnya erat bahkan setelah tubuhnya ditemukan. Ingatan itu membanjiri benaknya, membuat kepalanya berdenyut hebat. Bagaimana mainan itu bisa ada di sini? Arif mendekat perlahan, seakan tertarik oleh sesuatu di luar kehendaknya. Ia jongkok, meraih mainan itu dengan tangan gemetar. Begitu tangannya menyentuh mobil kecil itu, sesuatu menghantam pikirannya. Dalam sekejap, Arif melihat bayangan-bayangan berkelebat di benaknya. Kecelakaan itu, jeritan panik, bunyi dentuman mengerikan, tubuh-tubuh kecil yang terlempar. Darah, banyak darah. Lalu sebuah wajah. Seorang gadis kecil, sekitar 5 tahun, memandangnya dengan mata besar penuh kesedihan. Bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu. "Tolong." Arif terjatuh ke belakang, menjatuhkan mainan itu. Keringat dingin membasahi punggungnya, jantungnya berdegup liar. Dia mengerti sekarang. Ada sesuatu yang belum selesai di perlintasan ini. Sesuatu, atau seseorang, meminta tolong. Ketukan kembali terdengar, kini dari arah pintu. Tapi kali ini bukan ketukan biasa. Ketukan itu membentuk pola, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Arif menahan napas, mengingat sesuatu. Dahulu, ayahnya, juga seorang penjaga rel, pernah mengajarkan tentang kode ketukan darurat. 3 ketukan, jeda,
2 ketukan. Itu artinya, bahaya. Buka pintu. Tubuh Arif gemetar. Apakah ia harus membukanya? Ataukah ini hanya jebakan dari sesuatu yang lebih gelap? Suara lirih terdengar di bawah pintu. Suara gadis kecil, memohon. "Pa, buka. Dingin." Arif memejamkan mata rapat-rapat, berusaha mengusir rasa takut yang melumpuhkannya. Tapi kata-kata itu, dengan nada polos dan penuh kesedihan, menusuk hatinya dalam-dalam. Ia melangkah ke pintu, menghela napas panjang, tangan menggenggam gagang pintu. Saya bukan mau ganggu," gumamnya, entah kepada siapa. "Saya cuma mau bantu." Dengan gerakan ragu, ia membuka kunci. Pintu berderit pelan, terbuka beberapa sentimeter. Kabut masuk perlahan, mengendap di lantai seperti asap. Dingin langsung menyerbu ke dalam ruangan. Dan di ambang pintu, berdiri gadis kecil itu. Tubuhnya kotor, bajunya robek, rambutnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Ia mendongak, menatap Arif dengan mata besar dan kosong. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu mengulurkan tangan mungilnya ke arah Arif, memperlihatkan sesuatu yang terjepit di antara jarinya. Sepotong kain sobek, yang dulunya mungkin bagian dari boneka atau selimut. Arif merasakan bulir-bulir air mata memenuhi matanya. Ada rasa iba yang begitu kuat, bercampur dengan ketakutan primal yang sulit dijelaskan. Gadis itu membuka mulutnya. Namun suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan bisikan serak yang menyayat. "Tolong kami. Tolong hentikan mereka." Sebelum Arif bisa bertanya siapa mereka, gadis itu menghilang, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Pintu pos berayun terbuka lebar, membiarkan kabut masuk dan memenuhi seluruh ruangan. Dan dari kejauhan, di tengah kabut yang bergulung-gulung, Arif melihat mereka. 4 sosok lain, berdiri diam di atas rel. 2 dewasa, 2 anak-anak, menatap ke arah pos dengan tatapan kosong. Semua mengenakan pakaian compang-camping, tubuh mereka hancur, seolah baru saja keluar dari reruntuhan kecelakaan itu. Mereka tak bergerak. Mereka menunggu. Dan Arif tahu, malam ini belum selesai. Belum. 4 sosok itu tetap berdiri di tengah rel, tak bergerak, tak bicara. Hanya memandangi pos kecil tempat Arif bersembunyi, seolah menuntut sesuatu. Arif mundur pelan, lututnya hampir goyah. Ia tahu, ini bukan lagi tentang ketakutan biasa. Ini tentang kesalahan yang belum ditebus, tentang arwah-arwah yang terjebak di tempat mereka seharusnya sudah meninggalkan dunia ini. Angin malam bertiup kencang, membawa bau besi karat dan tanah basah. Kabut makin tebal, menelan seluruh pandangan kecuali lingkaran kecil tempat Arif berdiri. Rasanya dunia di sekitarnya perlahan-lahan terhapus. Lalu, dari kejauhan, suara gemuruh datang, suara kereta. Tapi ini berbeda. Suara ini serak, berat, seperti sesuatu yang seharusnya tidak beroperasi lagi. Lampu-lampu di sekitar pos mulai berkedip-kedip tak stabil. Arif menatap ke arah rel, jantungnya membeku. Sebuah kereta muncul dari balik kabut, bukan kereta biasa. Warnanya kusam, penuh goresan dan karat, seperti hantu masa lalu. Rodanya berdecit keras setiap bergulir, seolah memekikan derita. Dan yang mengerikan, tak ada masinis di balik kemudinya. Kereta itu meluncur perlahan menuju perlintasan, berhenti dengan suara berderak tepat di depan pos Arif. Pintu salah satu gerbong terbuka sendiri, mengeluarkan desisan angin yang membuat bulu kuduk meremang. Dan dari balik pintu gerbong, sosok-sosok itu bergerak. Mereka bukan hanya 4 orang. Puluhan. Mungkin ratusan. Arwah-arwah korban kecelakaan, wajah mereka rusak, tubuh mereka cacat, bergerak perlahan keluar dari kereta. Mereka melangkah gontai menuju pos, mengisi udara malam dengan aura duka yang menusuk. Arif berusaha melangkah mundur, tapi punggungnya menabrak dinding pos. Tak ada tempat lagi untuk lari. Salah satu sosok, seorang pria tua dengan satu sisi wajah hancur, berdiri paling depan. Ia membuka mulut, dan dari sana keluar suara yang dalam, berat, dan bergema. "Kamu melihat kami. Kamu mendengar kami. Kamu harus membantu kami." Arif, dengan suara parau, berusaha berbicara, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu mengangkat tangannya,
menunjuk ke arah ujung rel, ke arah tempat di mana kecelakaan itu dulu terjadi. Tunjukkan kepada dunia, bisiknya. Tiba-tiba, Arif mengerti. Selama ini, para korban bukan sekadar menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Mereka ingin kebenaran terungkap tentang kecelakaan itu, tentang kelalaian yang menyebabkan kematian mereka. Mereka ingin agar dunia tahu, agar perlintasan ini tidak lagi menjadi tempat kematian berikutnya. Dengan tangan gemetar, Arif meraih ponselnya. Ia membuka kembali aplikasi TikTok dan mulai live sekali lagi. Kamera menyorot keluar, ke rel, ke kereta hantu, ke arwah-arwah yang berdiri bisu. Komentar mengalir deras. "Bang, itu apaan? Ini beneran? Gak editan? Gila, gue merinding nonton ini." Arif berbicara ke kamera, suaranya bergetar namun penuh tekad. "Aku di perlintasan rel X. Kalian lihat sendiri. Ini korban kecelakaan yang selama ini ditutupi. Karena palang rusak, karena petugas lalai, karena sistem yang enggak peduli. Mereka gak bisa pergi." Arwah-arwah itu berdiri di belakangnya, seolah mendukungnya. Live itu viral hanya dalam hitungan menit. Ribuan orang menyaksikan. Ribuan komentar membanjiri. Media mulai meliput. Dan, perlahan, Arif melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Satu persatu, sosok-sosok itu memudar, menghilang ke dalam kabut, meninggalkan dunia ini dengan damai. Wajah-wajah mereka, yang semula penuh luka dan kesedihan, kini berubah menjadi tenang. Gadis kecil terakhir yang tersisa tersenyum ke arah Arif. Senyum hangat, penuh terima kasih. Kemudian, ia pun lenyap, meninggalkan hanya desiran angin lembut. Kereta hantu itu menggeram pelan, lalu perlahan meluncur mundur, menghilang ke dalam kabut, seolah perjalanan mereka akhirnya selesai. Lampu-lampu di perlintasan kembali stabil. Palang naik. Dan malam kembali sunyi. Arif terduduk di lantai pos, menatap kosong ke layar ponselnya yang kini menunjukkan jumlah viewers yang tak terhitung. Ia menutup live perlahan, meletakkan ponselnya di lantai. Malam itu, di tengah rel yang kembali sepi, ia berjanji. Tak akan ada lagi kematian sia-sia di tempat ini. Namun, jauh di dalam kabut, sebelum seluruh malam benar-benar berakhir, Arif masih mendengar satu suara bisikan. "Kami akan mengawasi." Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.